Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dana Retnosari. Saat ini saya aktif di Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Rekayasa Elektro, program studi Teknik Elektronika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pemrograman aplikasi. Pemrograman aplikasi adalah mata kuliah yang menguraikan konsep dasar pemrograman, pemahaman teori dan praktek pemrograman aplikasi berbasis desktop. Bahan kajian yang ada di dalam mata kuliah pemrograman aplikasi ini meliputi penggunaan variabel, struktur data, struktur pengulangan, fungsi dan prosedur, array, kelas dan objek, serta metode penggunaan database MySQL Server. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat merancang dan membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat dikembangkan sesuai karakteristik pembelajaran. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pemrograman aplikasi terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Capaian pembelajaran mata kuliah pemrograman aplikasi, mahasiswa diharapkan untuk menguasai pengetahuan perangkat pemrograman dan penggunaan teknologi informasi untuk rekayasa dan penyelesaian bidang instrumentasi dan sistem kendali, serta menguasai konsep teoritis pemrograman dan sains terapan. Kemudian mahasiswa diharapkan juga untuk mampu menggunakan teknologi informasi untuk rekayasa dan menyelesaikan pekerjaan di bidang elektronika dengan menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik yang berlaku. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan mampu merealisasikan rancangan dari pemrograman yang telah dirancang sesuai dengan standar spesifik berdasarkan standar perangkat pemrograman. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri dan dapat berkomunikasi dan bekerja sama di dalam tim. MK pada mata kuliah ini yaitu mampu menjelaskan jenis-jenis pemrograman aplikasi dan mampu menginstal serta menggunakan tools pemrograman, mampu membuat dan menjelaskan program-program aplikasi desktop sederhana dan mengimplementasikan perulangan proses serta perulangan proses secara berganda. Kemudian mahasiswa juga dapat menerapkan konsep data grid view pada pemrograman aplikasi yang sudah dirancang, kemudian dapat mengeksekusikan pemrograman aplikasi ke dalam database MySQL. Serta di akhir kegiatan, mahasiswa dapat mempresentasikan hasil dan laporan dari kegiatan praktikum yang telah dilakukan. Kajian atau materi pembelajaran yang terdapat pada mata kuliah pemrograman aplikasi terdiri dari konsep pemrograman, kemudian pengenalan tools program yang digunakan, konsep data grid, konsep database MySQL dan query-nya. Kemudian mahasiswa juga mengerjakan case-based learning seperti aplikasi nilai mahasiswa, membuat aplikasi konversi suhu, menghitung luas bangun datar, dan membuat aplikasi penghitung nilai resistor. Kemudian untuk proyek akhir, mahasiswa akan melakukan project based learning, yaitu membuat aplikasi monitoring sensor yang berkoordinasi dengan mata kuliah sensor dan transducer di semester yang sama, sehingga mata kuliah ini akan menghasilkan proyek aplikasi monitoring sensor. Dalam proses pembelajaran pemrograman aplikasi, kami menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery di sini adalah bagaimana kami menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa sehingga dapat diterima oleh mahasiswa dan dapat diterapkan konsep-konsepnya pada praktek yang akan dikerjakan. Proses interaction di sini adalah bagaimana kita melakukan diskusi secara aktif di dalam kelas, bertanya jawab, diskusi kelompok dengan teman sebaya untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir adalah proses penilaian terhadap kinerja mahasiswa dengan indikator yang telah ditentukan dalam mengerjakan proyek yang telah diberikan.
Berikut akan kami tampilkan proses pembelajaran di dalam kelas di mata kuliah pemrograman aplikasi. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan pertama, kami akan mereview materi dari semester sebelumnya pada saat melakukan presensi. Kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini kita akan mulai ya mata kuliah pemrograman aplikasi di semester baru ini. Pada pertemuan pertama kita akan melaksanakan agenda pemberitahuan dulu, menginfokan tentang kontrak belajar. Kemudian nanti kita refresh dulu tentang materi pemrograman yang di semester sebelumnya sudah teman-teman dapatkan ya. Gitu. Untuk pemrograman di semester sebelumnya ada mata kuliah apa? Algoritma dan pemrograman ya. Jadi konsep pemrograman sudah dipelajari di mata kuliah algoritma pemrograman. Baik, untuk refresh dulu nih karena kan kita akan membahas pemrograman aplikasi ya satu semester ke depan. Jadi kita mau refresh dulu konsep-konsep pemrograman yang sudah teman-teman dapatkan di mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Sambil saya presensi ya. Fitra Juti. Hadir Bu. Fitra, apa yang dimaksud dengan variabel? Variabel itu tempat menyimpan suatu nilai data yang bisa diberi nama berupa karakter, bisa berupa kata. Oke, baik. Variabel ya. Kalau menurut Roni? Iya Bu. Ya, Roni, variabel itu apa? Variabel itu suatu nama yang mewakili suatu nilai data dalam suatu pemrograman. Oke, mewakili suatu nilai. Tadi tempat menyimpan nilai. Oke, boleh. Setelah melakukan presensi, kita lanjutkan pembacaan kontrak perkuliahan. Dan materi yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Jadi untuk mata kuliah pemrograman aplikasi akan ada 5 komponen penilaian ya. Jadi ada sikap. Sikap ini meliputi kehadiran, meliputi keaktifan teman-teman semua di dalam kelas saat diskusi maupun tanya jawab. Itu sebesar 10%. Kemudian ada tugas 20% beserta dengan presentasi ada 20%. Tugas dan presentasi nanti ini meliputi praktek di laboratorium terkait dengan proyek-proyek yang akan dikerjakan oleh teman-teman. Kemudian ada komponen UTS dan UAS, bobotnya sebesar 25%, 25%. Dan ini wajib diikuti oleh teman-teman. Jadi apabila salah satu tidak diikuti, maka akan dinyatakan tidak lulus mata kuliah pemrograman aplikasi. Seperti itu. Kemudian untuk toleransi keterlambatan kita 15 menit ya. Jadi setelah 15 menit teman-teman tidak bisa masuk ke dalam kelas. Selanjutnya untuk materi pembelajaran ini masih secara garis besar ya dalam satu semester. Nanti kita akan berbasis case ya, berbasis kasus. Nanti ada kasus-kasus yang kita berikan. Nanti di situ akan mencakup bagaimana kita membuat form, kemudian ada control timer, ada data grid view, kemudian bagaimana mengkoneksikan program itu ke database SQL, dan nanti akan ada project presentasi ya. Jadi nanti teman-teman mempresentasikan hasil dari praktek yang teman-teman kerjakan. Seperti itu. Kemudian untuk tools yang nanti harus teman-teman siapkan, kita akan menggunakan Visual Studio ya. Untuk bahasa pemrograman yang akan kita pakai nanti adalah VB tapi yang .NET, jadi Visual Basic.NET, dan juga web servernya menggunakan SQLite seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa cross check lagi di komputer lab apakah sudah tersedia terinstall maupun di komputer atau di laptop teman-teman ya. Pastikan ada aplikasi ini, tools ini untuk mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan. Kemudian yang terakhir adalah tema project di akhir semester nanti. Harapannya teman-teman bisa membuat 3 aplikasi ini. Jadi ada aplikasi nilai TA, kemudian ada aplikasi resistor, dan ada control timer. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kita lanjutkan ya ke materi hari ini. Karena ini pertemuan pertama, jadi kita akan flashback tentang konsep pemrograman, jenis-jenis dasar pemrograman. Kemudian nanti kita akan mereview tools yang akan kita gunakan satu semester ke depan, yaitu Visual Studio. Kita akan cek, kemudian kita akan explore toolsnya di dalam, memperkenalkan tools-tools di dalamnya, sehingga nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa langsung menggunakannya. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah pemaparan materi pembelajaran pada pertemuan 1, yaitu membahas tentang jenis-jenis pemrograman serta dapat menggunakan tools Microsoft Visual Studio. Sebelumnya kita ke tujuan pembelajaran dulu. Jadi hari ini diharapkan nanti teman-teman bisa menjelaskan jenis-jenis pemrograman aplikasi, berikut bahasa pemrogramannya. Kemudian mampu juga menginstal dan menggunakan Microsoft Visual Studio yang nanti merupakan tools untuk membuat program aplikasi berbasis desktop ya. Nah, jadi utamanya ya dalam konsep dasar pemrograman kita mengenal dengan input, proses, dan output ya. Jadi input ini merupakan masukan data dari komputer yang nantinya bisa digunakan menggunakan perangkat ya, perangkat keyboard, mouse gitu ya, atau perangkat-perangkat lain yang bisa memberikan masukan. Kemudian setelah nanti data diinputkan, maka data tersebut akan diproses, kemudian dalam suatu sistem akan diproses berdasarkan keinginan dari si pemrogramnya, apakah dia akan dihitung, apakah dia akan dibandingkan, apakah dia akan dikelompokkan, tergantung dari kebutuhan dari program tersebut. Setelah itu, setelah diproses, maka dia menghasilkan suatu outputan. Nah, nanti outputan datanya itu akan ditampilkan dalam berbagai media. Bisa seperti speaker kalau dia mengeluarkan suara, bisa menggunakan monitor apabila dia berupa gambar atau data atau grafik, atau printer ya kalau misalkan dia berupa outputan bersifat cetak ya. Nah, untuk prosesnya ini bisa digambarkan seperti ini. Awalnya sederhananya untuk pemrograman itu hanya berupa input, proses, dan output. Saat ini dikembangkan lagi bahwa ternyata input itu ada dasarnya juga ya. Jadi tidak sekedar kita menginputkan data nih menggunakan keyboard gitu ya. Tetapi data yang kita mau inputkan itu kan harus dikolek dulu ya, harus dikumpulkan dulu dari berbagai macam metode. Bisa kita observasi, bisa kita minta data ke misalkan user kita gitu ya. Nah, ini adalah proses originating ya. Jadi mengorganize data-data yang ingin kita inputkan ke dalam sistem. Jadi tidak serta-merta dimulai dari input langsung. Jadi datanya harus kita kolek dulu, kita miliki dulu, kemudian kita bisa melanjutkan ke proses input. Nah, selanjutnya tadi saat diproses, biasanya kalau yang sederhananya program ketika diinput proses langsung output. Tetapi saat ini sudah berkembang bahwa proses pemrograman itu tidak hanya sekedar memproses langsung dikeluarkan sebagai output, tetapi juga bisa disimpan. Jadi sambil memproses dia juga sambil menyimpan informasi. Nah, sehingga nanti informasi yang disimpan dari proses sebelumnya bisa digunakan kembali untuk proses yang selanjutnya. Maka dia ada dua anak panah. Ketika diproses disimpan sebagai informasi atau data itu bisa digunakan kembali pada proses-proses selanjutnya. Setelah itu baru dia dikeluarkan sebagai output. Proses pengeluaran output itu juga tidak stop berhenti sampai di output saja. Setelah output ada proses namanya distribusi dari keluarannya ya. Jadi misal kita punya memproses suatu data yang masuk. Misalkan ada data tingkat kelulusan uji kompetensi ya dari mahasiswa tingkat akhir di jurusan Politeknik. Datanya kita kumpulkan dari data-data mahasiswa yang mengikuti uji kompetensi. Kita input ke dalam sistem, diproses kemudian disimpan ya. Bahwa ada
yang kompeten sekian, yang tidak kompeten sekian, itu disimpan. Kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk misalkan apa? Grafik misalkan. Oh, ternyata perbandingan mahasiswa yang kompeten dengan yang tidak kompeten sekian. Setelah menjadi grafik ini didistribusikan ini dalam arti kata dia diberikan informasi, mungkin dicetak, kemudian ditempel. Nah, selanjutnya jenis-jenis bahasa pemrograman yang teman-teman bisa jadikan referensi. Ini udah teman-teman juga dapatkan ya. Jadi kita pernah menggunakan Java, kemudian ada C++ tadi di Alpro, ada PHP juga ya di mata kuliah apa? Pemrograman web ya. Dan yang sekarang untuk pemrograman aplikasi kita menggunakan VB.NET ya, framework baru yang bisa kita gunakan. Selain bahasa yang ada di slide ini, tolong teman-teman untuk berdiskusi ya dengan teman semejanya, berdua ya berarti, untuk mencari bahasa pemrograman yang sekarang lagi ngetren dan banyak digunakan oleh platform besar di dunia gitu ya. Boleh nanti teman-teman browsing cari, minimal banget ya, minimal ada 3 bahasa pemrograman yang bisa teman-teman nanti sebutkan. Mungkin saya beri waktu sekitar 15 menit, cukup ya? 15 menit, silakan untuk searching dulu bahasa pemrograman, didiskusikan, nanti saya akan. Selanjutnya adalah kegiatan diskusi yang dilaksanakan secara berkelompok. Untuk pengembangannya ya seperti aplikasi web. Oke, sudah 15 menit, sudah selesai? Sudah ya. Oke, kita coba dengar dulu hasil diskusi dari kelompoknya Bima. Bima mana? Oke. Bahasa pemrograman apa Bima yang dipilih? Bahasa pemrograman DAR. Oke. Gimana? Apa itu DAR? Bahasa pemrograman yang biasa digunakan dalam mengembangkan aplikasi Flutter Bu. Flutter. Ya. Oke. Nah, dan itu dirancang oleh Google dan digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi dan aplikasi web hingga perangkat lunak lainnya. Oke, Iqbal boleh sebutkan satu bahasa pemrograman tetapi jangan sama dengan kelompoknya Bima. Kalau dari kelompok saya Bu, dari hasil diskusi tadi kita menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Kotlin, oke. Apa itu Kotlin? Jadi Kotlin itu bahasa pemrograman yang menggunakan open source, terus dikembangkan oleh JetBrains untuk berbagai platform. Tapi pemrograman Kotlin ini populernya gara-gara pernah dipakai untuk membangun aplikasi Android. Nah, terus bahasa Kotlin ini berjalan pada platform Java Virtual Machine. Oke. Jadi basisnya Kotlin itu Java ya. Dia biasa digunakan di Android, boleh Android Studio gitu ya atau NetBeans. Oke, thank you Iqbal. Selanjutnya kelompoknya Melisa. Bukan satu lagi, tetapi tidak boleh bahasanya sama dengan bahasanya Iqbal dan Bima. Dari hasil diskusi kelompok kami menemukan bahasa pemrograman C#. Jadi C# adalah sebuah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari inisiatif kerangka .NET Framework. Pertanyaan nggak terkait 3 bahasa ini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Saya Roni Endinura. Tadi kan di kelompok 5 disebutkan bahwa di bahasa DAR dijalankan dengan framework Flutter. Nah, Flutter itu apa? Oh, Flutter ya tadi ya. Jadi Flutter itu adalah framework ya atau kerangka kerja aplikasi. Jadi framework Flutter ini ketika kita menggunakan tadi extension bahasa pemrograman dan tadi itu kita bisa mengcompile program itu ke OS-nya Android dan juga OS-nya iOS ya. Jadi sekali kita bikin program itu bisa jalan di 2 platform sistem operasi.
Biasanya kalau misalkan kita menggunakan Android Studio, .java atau Kotlin, itu dia hanya bisa di running di OS-nya Android. Tapi kalau kita menggunakan Flutter, bahasa pemrogramannya tadi, itu kita bisa merunning aplikasinya di dua OS. Sekarang kita lanjutkan untuk mengecek di komputer masing-masing apakah ada Visual Studio yang sudah terinstal. Ya, silahkan dicek apakah sudah tersedia. Kalau belum, boleh langsung diinstal dulu. Kemudian pilih bahasa, plugin bahasanya adalah bahasa VB.NET. Oke, sekarang kita akan buka aplikasi Visual Studio yang sudah terinstal. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi ada di sini langsung ada lembar kerja ya untuk teman-teman bisa mendesain. Di sini ada form 1.vb design yang bisa teman-teman gunakan untuk mendesain aplikasi yang akan dibuat gitu ya. Bagaimana cara mendesainnya? Di sebelah kiri, sebelah sini, ini adalah toolbox control yang bisa teman-teman gunakan. Jadi kalau misalkan aplikasi ini teman-teman mau membuat suatu form gitu ya, atau misalkan mau monitoring data, nah ini bisa dikerjakan di dalam formnya. Contoh di sini kita bisa memasukkan, misal ada button ya, button di sebelah sini ada button, kita langsung tarik aja ke dalam desain formnya ini. Nah, sini kita bisa melihat ada button, bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Button satu ini kita bisa buka properties di sebelah kanan bawah, sebelah sini. Kita cari atribut teksnya di sini ya. Di sini ada atribut teks, di sini tertulis button 1. Tapi misalkan kita mau ganti button 1 itu menjadi submit, ini tinggal kita ganti saja menjadi submit isinya, maka nanti buttonnya akan berubah menjadi submit ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan untuk radio button, kita contohnya jenis kelamin ya, kita ganti dulu di sini jenis kelamin, kemudian kita bisa tambahkan radio button. Kalau radio button berarti hanya boleh dipilih salah satu ya, laki-laki. Kita ganti laki-laki, satu lagi kita ganti perempuan. Kemudian kita tambahkan lagi misal mata kuliah ya, mata kuliah yang diambil atau mata kuliah favorit misalkan ya, mata kuliah. Ini pilihan yang boleh dipilih lebih dari satu, berarti menggunakan checkbox ya. Misalkan kalau checkbox ini kan boleh milih lebih dari satu. Pemrograman aplikasi, kemudian ada contoh lagi misalkan apa? Label lagi, misal di sini judulnya adalah data mahasiswa, seperti ini. Ini bisa kita besarkan. Setelah memberikan tutorial, mahasiswa ditugaskan untuk membuat form yang sama dengan contoh yang diberikan, dan kemudian akan dilakukan penilaian terhadap hasil praktik yang telah dilakukan. Indikator penilaian berdasarkan kepada ketepatan dan kesesuaian mahasiswa mengeksekusi perintah atau instruksi yang diberikan. Si kahoot.it ya, kemudian masukkan PIN-nya. Bentuk asesmen lain agar lebih menarik, kami menyajikan kuis yang dapat diakses secara online oleh mahasiswa menggunakan gadget masing-masing mahasiswa.
Lagi. Karena kuis sudah ya, jadi pertemuan sudah selesai hari ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Kita lanjutkan di minggu depan lagi ya. Jadi tetap disiapkan untuk visual studionya untuk kita praktek di minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi